anak-anakku yang ada di rumah, anak-anakku yang ada di gedung gereja, dan dimanapun kalian berada. Salam jumpa kembali di channel YouTube ASM Gemim Nafiri Bitung 1. Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan. Adik-adik yang luar biasa. Saat ini torang bersyukur, berterima kasih karena Tuhan Yesus itu sungguh baik dan luar biasa. Sehingga saat ini torang kembali boleh beribadah bersama-sama. Nah, Enci undang, kalau kalian sudah siap semua, Enci undang untuk bangkit berdiri. Laskar Kristus. Laskar Kristus. Aduh, Enci masih lihat di gedung gereja masih ada yang belum berdiri. Sekali lagi, Laskar Kristus. Oke, kalau sudah siap, Enci mau sapa dulu. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, semua diberkati. Sekali lagi, apa kabar hari ini adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, semua diberkati. Oke, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, sekarang kita akan membuka ibadah kita dengan lagu. Dan lagu pujian kali ini kita akan memuji nama Tuhan dengan judul Memuji Tuhan Selalu. Mari kita memuji Tuhan bersukaria, bergembira bersama-sama sambil bertepuk tangan. Bernyanyi semua. Peribadatan sekolah minggu saat ini, torang harus buka dulu dengan doa. Dan doa pembukaan saat ini akan dituntun oleh teman kalian yang ganteng, Rafael Pelealu. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati ibadah sekolah minggu kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Silakan. Nah, adik-adik masih semangat semua? Masih semangat? Kalau masih semangat, Enci mau joy-joy dulu. Ada sukacita hari ini? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita, sukacita. Yes, yes, yes. Iya, kalau masih ada sukacita, orang menyanyi bersama-sama, sungguh sukacita. Silakan.
lanjut masih memuji Tuhan. Sekarang kita akan memuji Tuhan dengan judul lagu I Love You Jesus. Pakai gerakan semua. Oke. Adik-adik, torang so bernyanyi bersama-sama, so memuji nama Tuhan, dan saat ini tiba torang akan membaca Alkitab, mendengarkan cerita tentang firman Tuhan yang luar biasa. Sebelum torang mau dengar, torang mau baca, torang mau menyanyi dulu bersama-sama. Laskar Kristus, kita bernyanyi satu kali Allah berfirman. Sebelum kita membaca Alkitab, dengar cerita, orang harus minta kekuatan Roh Kudus daripada Tuhan. Dan doa baca Alkitab di saat ini akan dipimpin atau dituntun oleh teman kalian yang cantik, Grace Manginda. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati sekarang kami akan membaca Alkitab. Berkati kami semua ya Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Ya. Nah, adik-adik, anak-anakku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab di saat ini akan dituntun oleh Engku Randi sahabat. Silakan Engku Randi. Baiklah anak-anak, tadi terang so menyanyi bersama, so bergerakan bersama, so bergembira bersama. Sekarang saatnya terang akan belajar cerita tentang firman Tuhan. Dan pembacaan kita di saat ini terdapat dalam Daniel 6 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Sekali lagi, Daniel 6 ayat 11 dan ayat 12. Engkau akan membacakan untuk kita semua. Ayat 11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya
ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Sekian jauh pembacaan kita. Tetap duduk manis karena setelah ini engkau akan bercerita. Halo, shalom anak-anak. Baiklah, di sore hari ini engkau akan mengawali cerita dengan sebuah video. Selamat menonton. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Denny. Setiap bangun pagi, saya tidak lupa untuk selalu berdoa, bersyukur karena masih boleh bangun di pagi hari. Denny, bangun nak. Sudah siang. Ayo sarapan dulu. Kenapa kamarmu berantakan sekali? Iya Bu, maaf. Nanti Denny bereskan. Denny, main yuk. Ibu, Denny main dulu ya. Aku pulang. Denny pun kembali dari bermain dan kaget melihat buku gambarnya telah hilang. Dan Denny bingung mencari buku gambarnya kemana-mana. Denny pun bertanya kepada Ibu, ibunya. Tahu nggak buku gambar Denny di mana? Buku gambar yang mana? Ibu nggak paham. Lagian itu kan ada di kamar kamu. Harusnya kamu yang tahu. Gimana Den? Sudah ketemu belum buku gambarnya? Belum Bu. Bisakah Ibu bantu Denny mencarinya? Ibu mau bantu carikan buku gambarmu. Asalkan kamu mau membersihkan dan janji setelah bermain. Mainan yang kamu mainkan dibereskan di tempatnya lagi. Baik Bu, Denny akan bereskan dan janji gak bakal ulangi lagi. Sudah, sekarang bereskan dulu sana. Iya Bu. Denny pun membereskan semua permainan dan semua buku yang telah dia pakai. Ini bukumu nak. Maaf, memang tadi ibu yang mengambil. Sebagai pelajaran buat kamu, supaya kamu lebih disiplin. Iya Bu. Akhirnya Denny pun menjadi anak yang sangat disiplin. Karena dia telah diberitahukan oleh ibunya. Nah anak-anak, semua Baun itu tadi tuh video ya tentang siapa Kote? Tentang Dani. Dani anak yang seperti apa? Ya anak yang tidak mau merapikan barang-barang yang telah
Dani pakai. Makanya ibunya Dani menyimpan buku gambar Dani agar supaya menjadi pelajaran untuk Dani. Supaya setiap kali memakai barang, Dani harus merapikannya lagi. Adik-adik, tetapi ada satu hal juga yang harus terang tiru dari Dani, bahwa Dani tidak lupa untuk tetap berdoa setelah bangun tidur, sebelum tidur, bahkan sebelum makan pun orang harus berdoa agar supaya orang makanan diberkati oleh Tuhan. Jadi setelah Dani mendapatkan teguran dari ibunya, Dani menjadi anak yang disiplin. Sama dengan pembacaan kita saat ini tentang Daniel. Daniel ini adalah seorang pejabat tinggi yang diangkat oleh Raja Darius. Ada yang nama Daniel di sini? Coba angkat tangan yang nama Daniel. Atau yang DP orang tua nama Daniel, ada? Oh, ada. Ya, Daniel ini adalah seorang yang sangat taat kepada Tuhan. Setiap hari Daniel 3 kali berdoa, memuji Tuhan, dan berlutut kepada Tuhan untuk meminta segala sesuatu yang ingin Daniel minta kepada Tuhan. Karena ketaatan Daniel, suatu hari pun raja mengeluarkan perintah bahwa larangan untuk beribadah kecuali menyembah raja. Mendengar ini, Daniel pun pulang dan berdoa, berlutut di hadapan Tuhan, meminta untuk dia dijaga dan dilindungi, karena Daniel tidak mau menjalankan perintah raja untuk berhenti beribadah kepada Tuhan dan menyembah raja. Karena Daniel tidak mau mematuhi perintah raja, makanya Daniel dimasukkan di mana kote adik-adik? Coba engkau mau dengar. Di gua apa kote? Gua singa. Siapa yang suka masuk gua singa kira-kira? Semua nih mau toh? Singa menakutkan. Aduh, siapa mau suka masuk di gua singa? Dia mau terkam. Tetapi karena kesetiaan Daniel, karena ketaatan Daniel, karena kedisiplinan Daniel, dia tetap bertekun, tetap memuji Tuhan, tetap berdoa. Makanya Tuhan menolong Daniel. Daniel tidak diterkam oleh singa. Dan Daniel pun boleh keluar dari gua singa dengan selamat. Karena kasih karunia Tuhan, karena berkat Tuhan. Makanya adik-adik, torang pun harus jadi sama dengan Daniel. Torang harus disiplin dalam beribadah, torang harus disiplin dalam berdoa, agar supaya Tuhan mengaruniakan setiap berkat di dalam torang pe kehidupan. Tuhan memberkati firman Tuhan dan memberkati kita semua. Amin. Baiklah anak-anak, sebagai ayat hafalan di minggu ini terdapat dalam Daniel 6 ayatnya yang ke-12. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allah. Daniel 6 ayat yang ke-12. Sekali lagi, Daniel 6 ayat 12. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allah. Daniel 6 ayat 12. Oke, tadi adik-adik ada baca Alkitab semua? Ada? Ada dengar betul-betul tuh cerita? Iya. Kalau mau baca Alkitab harus sungguh-sungguh, dengar baik-baik. Seperti cerita tadi tentang Daniel, mengajarkan Daniel itu disiplin, ya. Nah, Tuhan juga mau orang sebagai anak-anak Tuhan harus disiplin.
Sekalipun masih kecil, orang mesti disiplin. Agar ketika kita disiplin di rumah, disiplin di sekolah, disiplin di mana saja, tentu orang akan diberkati Tuhan. Kalau begitu adik-adik so dengar tuh cerita firman Tuhan. Sekarang orang mau bersyukur memberi persembahan. Siapkan persembahan yang sudah mama papa berikan. Kita akan menyanyi Yesus sayang padaku. Silakan Angku Viken. Kita bertepuk tangan sambil persembahan dijalankan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Tepuk tangan semua. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita lanjut dengan bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak yang diberkati Tuhan, sekarang torang semua masuk dalam doa umum. Nah, sebelum torang mau berdoa dan doa yang akan dipimpin oleh Engku Randi, torang akan menyanyi satu lagu. Dan lagu ini mengajarkan kita untuk disiplin. Seperti Daniel yang selalu disiplin dan taat berdoa kepada Tuhan. Dan diberkati oleh Tuhan. Begitu juga dengan kita anak-anak, harus disiplin berdoa agar diberkati Tuhan. Siap? Kita bernyanyi bersama-sama. Ini namanya Jari Ibu. Silakan Angku Viken. Tepuk tangan adik-adik. Namanya jari ibuku, ini namanya jari ibuku. Apa kata jari ibu? Sayang kalau berdoa jangan ribut-ribut. Ini namanya jari tunjuk-tunjuk. Ini namanya jari tunjuk-tunjuk. Apa kata jari tunjuk? Sayang kalau berdoa jangan tunjuk-tunjuk. Ini namanya jari tengahnya. Ini namanya jari tengahnya. Apa kata jari tengah? Sayang kalau berdoa jangan setengah-setengah. Ini namanya jari manis. Ini namanya jari manis. Apa kata jari manis? Sayang kalau berdoa jangan nangis-nangis. Ini namanya jari tinggi. Ini namanya jari tinggi. Apa kata jari tinggi? Sayang kalau berdoa jangan tinggi. Ya. Anak-anak, sekarang torang mau berdoa. Semua kalau berdoa jangan ganggu-ganggu teman. Jangan korek kiri, jangan korek kanan. Supaya torang fokus dalam doa. Torang harus disiplin, berdoa pun torang harus disiplin. Kunci tangan, tutup mata, dan torang berdoa. Mana engkau mau lihat dulu sikap doa, kunci tangan mana? Ya, mari kita berdoa.
Kami bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah yang telah Tuhan berikan untuk kami semua. Di mana Tuhan kami anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu boleh lagi beribadah kepada Tuhan. Di tengah pandemi ini Tuhan, kami tetap bersyukur atas setiap anugerah yang besar yang Tuhan telah berikan untuk kami. Terima kasih Tuhan, nafas kehidupan. Terima kasih untuk segala berkat yang tetap boleh kami terima, yang tetap boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa dalam sorga, di saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah belajar tentang firman Tuhan, tentang Daniel. Mari Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu agar supaya boleh jadi Daniel masa kini yang tetap boleh taat dan setia, yang tetap boleh memperlakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari, dan tetap boleh disiplin di dalam setiap tugas dan tanggung jawab aktivitas mereka setiap hari. Bahkan Tuhan pun yang akan memberkati semua guru-guru sekolah minggu yang sudah beribadah saat ini. Bapa dalam sorga memberkati semua anak-anak dan guru-guru sekolah minggu. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan di tengah pandemi COVID-19. Tuhan yang akan menganugerahkan imun yang baik sehingga anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu tetap boleh sehat kuat yang berasal daripada Tuhan. Berdoa kami Tuhan saat ini untuk setiap program Komisi Pelayanan Anak Kemim Nafir Bitung. Kiranya Tuhan yang akan menyertai, bahkan Tuhan pun yang akan memberkati setiap program. Tuhan memberkati dan menyertai Encik Penatua Yeni Kainde, bahkan setiap guru sekolah minggu yang ada. Tuhan, kami pun sudah memberikan persembahan, besar kecil persembahan ini, kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah melihat dari jumlahnya, tetapi Tuhan melihat dari ketulusan hati kami yang sudah memberi. Tuhan memberkati semua yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan anugerahkan berkat dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, kami akan sempurnakan doa kami dengan doa Bapa kami yang telah Tuhan ajarkan kepada ke-12 murid. Dan saat ini kami akan ucapkan secara bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anakku yang diberkati Tuhan, kita akan tutup ibadah kita di saat ini. Karena adik-adik semua disiplin, maka tentunya kita akan dikatakan anak yang istimewa. Nah, karena kita anak yang istimewa, maka Enci mengundang semua berdiri Laskar Kristus. Dan kita melakukan Aku Istimewa. Ya. Dan karena
kita saat ini akan dituntun oleh teman kalian, Manuela Bawari. Teman-teman, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena Engkau sudah menuntun ibadah anak sekolah minggu dari awal hingga berakhir. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, nah ibadah kita sudah selesai di saat ini. Kita akan bertemu di Senin yang akan datang di channel YouTube ASM Gemim Nafiri Wilayah Bitung 1. Tetap semangat dan jangan lupa adik-adik, pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan, dan yang terutama tetap berdoa agar kita terhindar dari virus yang sedang merajalela ini. Oke? Siap semua? Oke, dan Shalom. Damai di hati. Ya.